Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Miao di sini. Di episode sharing aku kali ini, aku bakalan sharing ke kalian mengenai kontrak awal untuk karyawan tetap pertama kalinya. So, banyak kan yang penasaran gimana sih tahap awalnya kita jadi karyawan tetap, beres training tuh harus kita akan gimana sih, terus apa sih ciri khasnya ciri-cirinya kita akan menjadi karyawan tetap, dan kira-kira kontrak awal untuk karyawan tetap pertama kalinya itu berapa tahun sih kira-kira. So, buat kalian yang penasaran videonya seperti apa, stay tune terusnya. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya Miao dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih tahu kalian, buat kalian yang salpok sama kerudung sama baju aku juga, kenapa sih kok gak ganti-ganti? Kemarin perasaan itu videonya kalian tenang ya, aku terpandi kok, tapi aku membuat video ini tuh barengan, jadi aku harus menggunakan satu kerudung dan satu baju dengan dalam dua video, jadi maaf ya, aku terpandi. Oke teman-teman, seperti yang udah aku jelasin di opening tadi, di video kali ini aku bakal menjelaskan proses awal dari training sampai diangkat menjadi karyawan tetap itu seperti apa sih, dan kira-kira apa sih ciri-cirinya kita akan pasti diangkat menjadi karyawan tetap, dan kira-kira kontraknya berapa tahun sih untuk awal atau pertama kalinya. Nah, di sini aku akan menjelaskan dulu bahwasanya setelah kita melaksanakan 3 bulan training itu, kita beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian akan dipanggil oleh pihak perusahaan. Nah, ketika dipanggil itu, kita akan diwawancarai mengenai 3 bulan itu ketika selama kita kerja. Nah, jika kita selama 3 bulan itu kayak banyak bolos atau izin atau bahkan sakit, kita akan ditanya akan apa sih, perusahaan tuh akan mempunyai catatan kan, kata aku di video aku sebelumnya. Jadi setelah itu perusahaan akan kayak nanya kalau kita sakit, sebenarnya sakit itu sakit apa, apakah gara-gara kita bekerja jadi SPBU atau mungkin kalian punya riwayat penyakit itu. Nah, setelah kalian diwawancarai, perusahaan akan mempunyai pertanyaan apakah kalian kayak yang berminat atau mungkin akan dilanjutkan kontrak, atau mungkin kalian stuck berhenti di sini kayak udah deh selama training aja 3 bulan gitu, kalian gak mau melanjutkan ke jadi karyawan tetap karena kalian capek mungkin kerja di SPBU, atau mungkin kalian gak butuh. Pokoknya perusahaan akan bertanya kalian dan kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Jika kalian memang butuh, jika kalian memang nyaman di perusahaan atau di SPBU itu, maka kalian tinggal jawab aja, iya saya ingin diperlanjut atau praktik, atau mungkin ya saya ingin menjadi karyawan di SPBU ini. Nah, setelah itu perusahaan akan mengajukan ke atasannya yang lebih tinggi, bahwasanya karyawan training itu mau diangkat menjadi karyawan tetap kayak yang mengajukan tadi. Nah, selama kita menunggu keputusan dari atasan, kita itu akan masih kerja dengan seragam itu aja kan, kayak yang mereka hitam putih. Nah, apa sih ciri-cirinya bahwa kita akan pasti nih diangkat jadi karyawan tetap? Yaitu yang pertama, kita akan dikasih kayak yang teka-teki seperti ini ya, kayak kata-kata seperti ini. Jika kalian diangkat jadi karyawan tetap, jika kalian dikasih seragam, maka kalian akan fix diangkat menjadi karyawan tetap, atau kalian diterima di sini. Nah, itu dia ya ciri-ciri yang memang khas banget jika kita akan diangkat jadi karyawan tetap. Nah, setelah diambil tadi, kita seminggu kemudian kita akan dikasihkan seragam merah. Dan ketika dikasih seragam itu, aku pribadi itu senang banget dan merasa berhasil gitu selama masa training itu. Jadi kalian setelah dikasih seragam, itu ciri pentingnya, dikasih seragam dan kalian juga dikasih name tag, kalian itu udah pasti diangkat jadi karyawan tetap. Nah, setelah kalian dikasih seragam, beberapa minggu nanti atau mungkin sebulan kemudian kalian akan dipanggil lagi oleh perusahaan. Untuk apa sih? Kalian akan dipanggil oleh HRD untuk tanda tangan kontrak. Nah, sebelum tanda tangan kontrak itu, kalian kayak akan dikasih dulu wawasan, atau mungkin kalian akan dikasih tahu mengenai sistem kerja di SPBU lah, seperti itulah, kayak yang obrolan santai tapi memang bermanfaat. Nah, sebelum itu kalian
diberikan kontrak awal untuk menjadi karyawan tetap itu selama 1 tahun. Nah, itu bisa berkelanjutan sampai maksimal itu 4 tahun jika kalian memang memang bagus gitu sih. Nah, terus cara kerjanya itu emang bagus di lapangan. Jadi kontrak kerja itu jadi lihat dari kinerja kita. Jadi kalau kinerja kita bagus, tidak hanya 2 tahun, 3 tahun, tapi sampai 4 tahun, karena masih melihat dari kinerja kita di lapangan. Nah, untuk awal itu 1 tahun, dan kalian juga akan dibahas itu ketika kalian tanda tangan kontrak, akan dibahas mengenai gaji. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia ya tips and sharing aku kali ini. Proses yang panjang, kemudian aku ceritakan secara singkat. Jadi kayak yang proses dari training ke jadi karyawan tetap itu seperti apa, aku udah jelasin tadi. Dan ciri-ciri seperti apa sih bahwa kalian akan diangkat jadi karyawan tetap, pasti itu. Nah, kalian akan dikasih seragam merah. Dan yang ketiga, kontraknya berapa lama sih untuk tahap awal. Jadi kontrak yang pertama itu 1 tahun, dan untuk kontrak selanjutnya kalian akan dilihat dari kinerja kalian dan penilaian kalian. Oke teman-teman, jadi itu dia ya tips and sharing aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan membuat kalian lebih bersemangat kalian mau berniat untuk kerja di SPBU. Oke teman-teman, segitu dulu ya video aku share kali ini. See you next video and thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.